pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pengadukan. Ya, jadi sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu bahwa ternyata pengadukan dan pencampuran itu berbeda. Pengadukan itu sering disebut dengan istilah agitation, sedangkan pencampuran sering disebut dengan istilah mixing. Pengadukan adalah aktivitas operasi homogenisasi, ya. Jadi dua-duanya, pengadukan dan pencampuran, merupakan aktivitas homogenisasi atau menghomogenkan suatu partikel satu dengan yang lain. Namun kalau pengadukan itu biasanya polanya teratur, sedangkan pada pencampuran polanya tidak teratur. Pada pengadukan, setiap partikel itu terdistribusi secara merata pada setiap titik media. Kalau pencampuran itu biasanya tidak terdistribusi secara merata, pola penyebarannya acak. Jadi seperti itu perbedaannya. Contohnya kalau pengadukan, pada saat kita mengaduk suatu larutan NaOH dan air pada tangki menggunakan motor dengan kecepatan putaran yang teratur dan tetap. Sedangkan pada mixing itu biasanya kalau kita mengaduk NaOH dan air tersebut menggunakan batang pengaduk atau dibolak-balikkan. Kemudian tujuan pencampuran itu apa? Jadi pertama yaitu mencampur dua cairan yang saling larut. Yang kedua adalah melarutkan padatan dalam cairan. Ketiga adalah mendispersikan gas dalam cairan dalam bentuk gelembung. Dan yang keempat adalah untuk mempercepat perpindahan panas. Jenis pengadukan itu ada tiga, yaitu pengadukan mekanis, hidrolis, dan pneumatis. Kalau pengadukan mekanis itu pengadukan menggunakan alat pengaduk dengan motor tenaga listrik. Kalau hidrolis itu pengadukan dengan memanfaatkan gerakan air. Jadi untuk mengaduk kita tambahkan tekanan dari air. Sedangkan pneumatis itu mengaduk dengan menggunakan udara atau gas. Sehingga dengan demikian pada saat mengaduk dengan cara. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas satu jenis pengadukan, yaitu pengadukan mekanis. Pada saat pengadukan mekanis itu ada salah satu alat, yaitu pengaduknya sendiri atau gayungnya sering kita sebut sebagai impeller. Jenis-jenis impeller ada tiga, yaitu propeller atau baling-baling, kemudian pedal, dan turbin. Berikut adalah jenis tipe-tipe dari impeller tersebut. Baik, ini adalah pola aliran di dalam sebuah bejana pengaduk. Pada saat kita mengaduk, terbentuk tiga jenis komponen arah aliran. Yang pertama yaitu radial yang ditunjukkan oleh gambar berikut, arah panah berikut, kemudian komponen longitudinal yang ditunjukkan oleh panah berikut, kemudian tangensial yang ini. Nah, pada komponen radial itu bekerja pada arah tegak lurus poros impeller, di mana porosnya itu adalah yang ini. Nah, radial itu bekerja pada tegak lurusnya, tidak lain dia horizontal arahnya seperti ini. Ketika terjadi seperti ini dan menabrak dinding bejana, maka dia akan berbelok menuju ke atas. Untuk longitudinal itu searah atau paralel terhadap poros. Longitudinal itu vertikal seperti ini. Ketika menuju arahnya ke permukaan cairan, maka dia juga akan berbelok turun ke bawah. Untuk tangensial itu arah yang bekerja pada garis singgung lintasan lingkaran sekeliling poros atau berputar. Nah, ketiga aliran ini atau komponen ini terjadi bersamaan, maka terbentuklah yang namanya aliran vortex atau pusaran air. Pada saat terbentuk vortex, maka semua partikel akan berkumpul pada titik tengah di poros ini. Ya, terbentuknya vortex pada kondisi ini sesungguhnya vortex atau pusaran air itu pada saat kita mengaduk tidak diinginkan, karena yang terjadi hanyalah pengumpulan partikel, tidak terjadi distribusi secara merata partikel padat yang ingin diaduk atau dilarutkan ke semua bagian media cair atau media pelarut. Di dalam arah aliran pusaran air ini
sirkulasi zat cair itu bergerak menuju arah gerakan daun impeller, yaitu kesemuanya ke arah sini ya. Karena semuanya arahnya menuju ke poros atau pusat dari daun impeller, maka kecepatan relatifnya itu berkurang dan daya yang dapat diserap juga berkurang, sehingga muncullah pusaran air, dan hal ini tidak dikehendaki ketika kita melangsungkan yang namanya proses pengadukan dalam skala besar di industri. Kemudian upaya untuk mencegah arus putar itu ada 4. Yang pertama, dengan memasang impeller di luar sumbu tangki dan memiringkan pada porosnya yang dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi sumbunya ini ada di tengah, namun impellernya kita tidak taruh pas di tengah, namun pada di luar sumbu. Bisa juga dengan cara memiringkan porosnya, sehingga dapat kita lihat apa yang terjadi pada komponen longitudinal, radial, dan tangensial. Itu tidak terjadi pengumpulan lagi ke arah daun impeller, maka yang terjadi adalah seluruh partikel itu bergerak mengelilingi media pelarut. Begitu juga pada saat dimiringkan. Yang ketiga adalah propeller dipasang pada si tangki seperti gambar berikut. Jadi pengaduknya itu kita taruh pada dinding. Dapat kita lihat apa yang terjadi, partikel-partikel atau arahnya semua itu bisa menyebar dengan baik dibandingkan kita taruh di tengah sumbu. Kemudian upaya keempat adalah memasang sekat atau baffle. Ketika memasang sekat atau baffle pada dinding wadah pengaduk, wadah bejana pengaduk, di mana di sini tidak terjadi yang namanya pusaran air atau vortex, dikarenakan arah yang bagian ini yaitu arah radial itu akan terhalang oleh adanya sekat, sehingga langsung menuju ke atas dan tidak berpusat pada pengaduk. Berikut adalah standar rancangan dari pengadukan. Untuk merancang suatu alat pengaduk di industri yang skalanya besar, maka kita perlu mempertimbangkan beberapa hal, termasuk jenis impeller, ukuran dari bejana pengaduk, dan juga media zat cair. Ini contohnya, di mana kalau kita berikan sekat akan menjadi seperti ini, dan juga biasanya pada bagian tengah untuk memperbaiki efektivitas dari pengadukan, maka dipasanglah sebuah tabung bujut yang fungsinya untuk memaksimalkan arah aliran komponen di dalam bejana pengaduk. Ini adalah standar rancangan pengaduk yang baik dalam desain suatu alat pengaduk di industri. Misalkan contohnya ini adalah suatu bejana pengaduk, masing-masing memiliki simbol untuk ukuran-ukurannya. Diameter pengaduk kita beri simbol sebagai DT, diameter impeller kita beri simbol sebagai DA, tinggi dari impeller ke dasar itu kita beri simbol sebagai E, lebar sekatnya itu adalah J, tinggi cairan atau media pelarut itu adalah H, tinggi dari impellernya adalah W, dan lebar daun dari impellernya adalah L. Untuk DA per DT itu 1:3. DA per DT itu yang ini per ini itu 1:3-nya. Kemudian H per DT itu sama, nilainya 1:1. H per DT berarti tinggi alirannya bersama dengan diameter wadahnya itu harus sama. Kemudian J per DT itu 1/12-nya. J itu adalah sekat, jadi untuk mengetahui lebar sekat yang cocok itu harus 1/12 dari diameter pengaduknya. E per DA sama dengan 1, yaitu tinggi dari pengaduk ke dasar dibagi dengan diameter pengaduknya itu 1:1. Kemudian W per DA sama dengan 1/5, di mana W itu adalah tinggi impeller dibagi dengan DA-nya, berarti yang ini diameter impellernya itu 1/5 perbandingannya. Sementara L per DA sama dengan 1/4. L itu adalah yang ini, di mana ini adalah lebar daun, DA-nya adalah ini, berarti itu
perbandingannya adalah 1:4. Kemudian untuk menentukan efektivitas dari suatu proses pengadukan, yang dihitung itu adalah kebutuhan daya pengaduk. Besarnya tenaga ini dilakukan akan mempengaruhi besarnya gradien kecepatan yang dihasilkan. Bila suatu sistem pengadukan telah ditentukan nilai gradien kecepatannya, maka tenaga pengadukan dapat dihitung. Ya, adapun perilakunya itu sebagai berikut. Ya, untuk mengetahui kebutuhan daya pengaduk itu ada dua rumus. Rumus pertama yang ini dan yang ini. Ada beberapa variabel proses yang diperlukan untuk mengetahui kebutuhan daya pengaduk, yaitu nilai konstanta turbulen dan nilai konstanta laminar. Konstanta turbulen itu adalah suatu angka ketetapan begitu pun laminar. Nilai N ini adalah kecepatan putaran, yaitu dinyatakan dalam satuan RPS. Kemudian DI ini adalah diameter dari pengaduknya yang dinyatakan dalam satuan meter, dan ρ ini adalah massa jenis dari cairan yang akan diaduk. Kemudian nilai mu atau viskositas dari cairan yang akan diaduk. Kedua rumus ini berbeda. Kita sebelum menentukan mau pakai rumus yang mana, maka harus ditentukan dulu yang namanya bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds ini apabila lebih dari sama dengan 10.000, maka kita gunakan rumus yang ini. Apabila bilangan Reynolds dari cairan pengaduk itu arahnya telah diketahui, maka kalau nilainya 20 misalkan, itu kita gunakan rumus yang ini. Perbedaan yang dapat kita lihat adalah pada nilai KT dan KL, dan penggunaan massa jenis dan penggunaan viskositas. Nah, apa itu bilangan Reynolds? Ya, sebelum tahu itu kita lihat dulu untuk mengetahui konstanta laminar dan turbulennya itu dapat kita lihat pada tabel berikut. Sudah ada ketentuannya masing-masing berdasarkan dari jenis impellernya, maka jenis impellernya terlebih dahulu harus kita ketahui apakah dia propeller, turbin, atau pedal. Dari masing-masing impeller tersebut harus juga ketahui berapa jumlah daunnya, apakah daunnya rata atau lengkung, itu semua kita harus ketahui untuk menentukan nilai KL dan KT. Nah, bilangan Reynolds adalah bilangan tak berdimensi yang menyatakan rasio antara gaya inersia terhadap gaya viskos untuk mengidentifikasi jenis aliran pada suatu fluida. Ya, jadi perbandingan antara gaya inersia dan gaya viskos. Gaya inersia itu yang mana? Ya, jadi sebenarnya bilangan Reynolds itu ditentukan dengan rumus berikut. Ini adalah gaya inersia dan ini adalah gaya viskos. Perbandingan ini menghasilkan suatu bilangan Reynolds. Apabila bilangan Reynolds diketahui, maka kita dapat mengidentifikasi jenis aliran pada fluida tersebut. Ada 3 jenis aliran, yaitu laminar, transisi, dan turbulen dengan nilainya masing-masing. Laminar itu lebih ke arah yang seperti ini ya, dapat kita lihat alirannya itu teratur dan kecepatannya cukup rendah. Sementara aliran turbulen itu arahnya acak dan kecepatannya biasanya tinggi. Sedangkan transisi itu adalah aliran yang nilainya itu di antara laminar dan turbulen. Berikut adalah contoh soal. Untuk operasi alat pengadukan yang dicari adalah berapakah daya yang diperlukan untuk alat pengaduk tersebut. Ya, jadi ketahui adalah sebuah turbin berdaun rata dan mempunyai 6 daun dipasang di pusat tangki secara vertikal. Diameternya adalah 1,83, diameter turbin 0,61, terletak 0,61 meter dari dasar tangki. Kemudian diisi media air atau media fluida dengan ketinggian 1,83 meter, yaitu adapun yang diisi itu adalah soda kaustik yang akan diaduk. Viskositasnya 0,012, densitasnya 1,498 gram per cm kubik, kecepatan putarnya 90 rpm. Yang ditanyakan berapakah daya yang diperlukan atau berapakah nilai P-nya. Nah, di sini untuk menjawab soal tersebut kita harus tulis terlebih dahulu apa yang diketahui. Ya, jadi yang diketahui pertama itu adalah DI 0,61 meter, tidak lain adalah yang ini, diameter turbin.
Kemudian massa jenis dari fluida tersebut adalah 1,498 gram per cm kubik, di mana ini harus kita konversi terlebih dahulu ya. Jadi itu diperoleh dari ini yang tadi. Nah, itu konversi ke kilogram per meter kubik. Karena sesuai dengan rumusnya diperoleh 1498. Kemudian viskositasnya berapa? Di sini bisa diketahui. Ya, ini tidak perlu diubah karena sudah sesuai dengan rumusnya satuannya. Dan nilai N atau kecepatan putar itu 90 rpm, ini harus kita ubah ke RPS atau rotation per second, sehingga diperolehlah 1,5 rps. Jadi 90 nya ini kita bagi dengan 60 dan diperolehlah 1,5 rps. Setelah semuanya diketahui, masukkanlah ke dalam rumus bilangan Reynolds, yaitu DI kuadrat kali N kali Rho per viskositas. DI nya berapa? 0,61, N nya 1,5, Rho nya 1498, viskositasnya 0,12. Setelah semua dikalkulasikan, diperoleh bilangan Reynolds yaitu sebagai berikut: 69.675,725. Ini nilainya lebih dari 10.000, maka jenis alirannya adalah turbulen sehingga berlaku nilai KT. Nah, karena alirannya turbulen, maka kita gunakanlah rumus yang ini sesuai yang tadi. Nah, nilai KT-nya berapa? Kita lihat di tabel yang tadi. Karena jenis impellernya adalah turbulen, maka nilai KT-nya adalah 65,0. Setelah dimasukkan semua ke dalam rumus, ini nilai KT-nya, ini adalah nilai M-nya, ini adalah nilai diameter impeller, ini adalah Rho atau massa jenisnya, diperolehlah 27.755,44 watt setelah dihitung atau dikalkulasikan. Dan diperkirakan ini adalah kalau dikonversikan ke satuan kilowatt, maka kilowattnya itu adalah 27,755 kilowatt, merupakan suatu daya pengadukan yang cukup besar ya, hanya untuk suatu operasi pengadukan, dan ini perlu kita pertimbangkan ke depannya apabila ada di skala industri. Ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Saya kira seperti itu. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.